di Nafis Video Tutorial Channel. Ini adalah seri video tutorial multimedia berbahasa Indonesia, dan sekarang kita akan belajar menggunakan CorelDRAW untuk tutorial kali ini. Jadi ini adalah video tutorial untuk dasar penggunaan CorelDRAW. Oke, yang akan kita buat sekarang latihannya adalah membuat logo ini ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Baik, langsung saja kita masuk ke CorelDRAW. Oke, saya menggunakan CorelDRAW X5 atau 15. Oke, saya kira kalau Anda menggunakan CorelDRAW yang lain seperti di bawah 5 atau di atas 5 itu juga bisa digunakan untuk tutorial kali ini. Oke, pertama kita buat tentunya dokumen baru ya. Bisa diklik ini Ctrl N atau File New. Oke, ukurannya 4 boleh. Oke, akan terlihat seperti ini. Mungkin kita ganti jadi landscape ya. Iya. Ada baiknya juga kita masukkan logonya supaya terlihat langsung apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin buat. Oke. Pertama kita bahas dulu gambar yang akan kita buat ini. Kita bahas tentang layernya dulu. Layer atau lapisan. Lapisan yang paling belakang kira-kira lapisan yang mana? Ya benar, lapisan yang warna hitam ini. Ini adalah kotak berwarna hitam dan agak skew ya, agak apa ya namanya, berbentuk jajaran genjang. Oke, ini bisa kita buat lebih awal atau di akhir juga boleh. Mungkin kita buatnya di akhir saja kan. Langsung kita bahas ke layer yang selanjutnya yaitu IM dan E ini. Oke, pertama kita buat kotak vertikal lalu di skew atau di apa ya namanya, skew. Anda bisa cari di Google Translate. Oke. Baik, kita buat kotak vertikal seperti ini. Lalu langsung kita berwarna putih. Ini sebenarnya belum ada warnanya sebelumnya ya. Jadi kita masukkan warna putih. Oke, mungkin diperlebar kecil lagi. Oke. Lalu kita buat M-nya. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa klik tahan geser, pakai shift juga boleh supaya tidak seperti ini. Shift, oke. Klik kanan. Ini menghasilkan copy paste. Yap. Lalu kita buat yang lainnya agar bisa membentuk M. Sama seperti tadi. Klik tahan geser ke kanan, lalu klik kanan. Oke. Klik tahan geser, jangan lupa pakai shift juga supaya begini ya. Shift, klik kanan. Oke. Ini untuk M-nya. Lalu untuk bagian horizontal kita copy saja seperti tadi. Iya, lalu klik sekali lagi menggunakan ini ya, pick tool. Ya betul. Klik sekali lagi. Oke, jadi kalau Anda mengklik objek, klik sekali bakalan seperti ini. Kalau diklik dua kali, klik sekali lalu klik dua kali lagi. Klik sekali lagi, maaf, maksud saya, maka akan seperti ini. Kita bisa merotasinya. Kita juga bisa menambahkan kontrol supaya snap rotate seperti ini. Oke, lepas. Klik lagi, lalu geser. Lalu kita posisikan ke atas. Ini. Oke. Mungkin Anda bertanya bagaimana cara men-zoom in, zoom out. Saya menggunakan scrolling ya. Scroller di dalam mouse. Oke. Lalu kita ganti ukurannya ke kanan berarti. Nah, seperti ini. Ini agak kurang pas ya, tapi anggap saja pas. Oke. Kita bawa mudah saja. Ini kurang pas juga ya. Gimana ini? Oke, last change maybe. Oke, anggap aja pas. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita menyatukan 4 bangun ini, 1, 2, 3, 4, menjadi satu bangun dengan cara menseleksi semua sampai sini, lalu pilih weld. Nah, maka dia akan menyatu seperti ini. Oke, Ctrl Z. Baik, untuk membuat E-nya, kita mungkin ke kanan ini dulu ya. Buat E-nya gampang, tinggal copy aja ya. Klik kanan, klik, geser, klik kanan. Sama seperti sebelumnya. Lalu kita rotasikan. Klik sekali, lalu seperti ini.
Oke, saya mohon maaf karena sudah jarang untuk mengajar sekarang ini ya, jadi mungkin bahasanya agak bertele-tele atau bagaimana, ya mohon dimaafkan. Oke, ini kita perkecil sedemikian rupa sehingga hasilnya seperti ini. Bagaimana cara membuat ini agak ke dalam? Kita menggunakan Shape Tool, benarkah? Oke, Shape Tool, klik objeknya, lalu mungkin kita zooming dulu. Klik titik ini, lalu Shift, tahan, klik lagi. Oke, dua titik ini akan terseleksi. Lalu kita geser, klik tahan, geser. Saya pakai kontrol ya, supaya nggak seperti ini. Kontrol. Oke, mungkin seperti ini. Control Shift. Oke, hasilnya seperti ini. Mungkin ini ada area yang lebih kecil lagi ya, lebih besar maaf. Kita menggunakan Shape Tool lagi. Oke, Shift, Shift, klik, Shift, klik. Maaf. Klik, Shift, klik ke atas sedikit pakai Control. Oke, klik, Shift, tahan, klik lagi. Jangan ikutin suara saya. Maksudnya Anda coba saja di Corel Draw bagaimana itu bisa terjadi. Oke, I am E. Oke, yang terakhir kita buat layer warna hitam ini. Bagaimana cara buatnya? Gampang sekali. Kita cukup membuatnya dengan rectangular tool. Pasti benar. Rectangle tool. Oke, klik tahan, geser. Yap, warnai dengan warna hitam. Warnanya hitam semua ya jadinya. Karena ini ada di depan layer sebelumnya. Bagaimana cara membuatnya jadi di belakang? Kita mungkin perbesar dulu. Lalu klik tahan, klik kanan maaf, order behind. Behind back one maybe. Oke. Ini kita langsung saja ya, behind from here. Oke. Nah, kalau Anda tidak paham maksudnya, ini kan kita pertama buat layer yang baru ya. Jadi kalau dibuat hierarki, ini paling awal, paling belakang ya. Makanya itu kalau kita ganti si hitam ini, si hitam ini behind, kita pilih yang layer paling bawah. Berarti layer yang paling bawah itu bukan layer yang paling bawah lagi, tapi yang paling bawah adalah warna hitam ini. Oke, lalu kita ganti posisi secukupnya, lalu perkecil juga ukurannya. Oke, sekarang kita skew. Klik tahan geser untuk seleksi semuanya. Lalu klik sekali lagi. Nah, skew ke kiri. Oke, mungkin kita jadikan grup ya. Kenapa saya jadikan grup? Karena kalau masih seperti ini, kadang saya mengklik begini. Jadi posisinya berubah. Lalu kita jadikan satu grup, klik kanan, grup. Oke, saya bisa lebih apa ya? Ya, seperti lah pokoknya. Anda tahu kan maksud saya. Oke, yang terakhir adalah ini. Bukan terakhir sih. Limitless yang terakhir. Membuat circle menggunakan rounded, ellipse tool. Kalau rounded itu di Photoshop. Oke, lalu kita ganti warna jadi warna kuning dan outline-nya, garis luarnya ini agak besar ya. Bagaimana cara menggantinya? Pilih outline. Jika Anda tidak tampil Docker object ini, Anda bisa mengaktifkannya di menu Windows, Docker, Properties. Coba ya. Nah, saya hilang nih. Oke, saya aktifkan kembali Dockernya, Windows, Docker, lalu Properties. Iya, akan tampil. Oke, kita ganti outline-nya. Pilih outline. Lalu ukurannya misalkan 1. Oke, sip. Kita posisikan ke kiri. Lalu klik kanan geser. Lepas, klik kanan. Jadi copy paste. Udah perbesar. Lalu klik kanan geser lagi. Klik kanan. Oke. Ini kita perbesar. Iya. Oke. Kita ganti warnanya. Klik
kiri. Yang warna apa ya? Warna aqua itu. Warna biru saja yang ada. Klik, lalu ganti jadi warna orange. Baik, bagaimana cara menampilkan teks? Membuat teks, kita pilih. Ini apa ya namanya? Text tool atau F8. Scroll out. Klik sekali, lepas. Lalu ketik limitless. Control Shift. Control Space. Control spasi. Lalu perbesar. Jika Anda merasa saya terlalu cepat, mungkin bisa diulang-ulang ya, di pause segala macam. Saya minta maaf. Oke, limitless. Yang terakhir, bagaimana cara membuat supaya dia tuh align-nya center, rata kanan kirinya tengah. Kita bisa menseleksi dua objek ini atau tiga ya. Ini sudah ada. Ini kita gabungkan dulu. Seleksi kurang. Nah, kita Ctrl G atau group. Tadi saya belum menyebutkan ya kontrol cara menggroup ya, seperti itulah. Klik kanan lalu kalau misalkan belum di group ya saya Ctrl Z tadi, kita klik kanan group. Oke, saya kurang bawah group. Oke, sekarang kita jadikan grup lagi. Nah, jadi ini sudah satu grup. Sekarang tinggal seleksi semua ya, seperti ini ya. Lalu pilih ini, pilih center untuk rata kanan kiri vertikalnya. Apply, hasilnya seperti ini. Close, mungkin ini kurang ke atas. Ya, ini bisa kita delete. Iya. Setelah itu logo yang kita buat ya sudah siap untuk digunakan. Seperti itulah cara membuat logo. Mungkin yang terakhir ya, bagaimana cara men-save-nya menjadi JPG. Kita pilih seleksi aja, seleksi semua. Lalu file export atau Ctrl I, Ctrl E. Oke. Kita pilih, nah ini copy, ya, paste, enter. Nah, kita ganti namanya jadi logo. Oke, export. Lalu oke saja. Hasilnya kita lihat. Nah, ini dia logo limitless. Baiklah, cukup di sini pembahasannya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan saya pribadi khususnya. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan. Dan juga minta doanya jikalau berkenan untuk kebaikan saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.